Oke, selamat sore teman-teman semua. Karena diskusi kali ini kita lakukan di sore hari, saya ucapkan selamat sore untuk teman-teman. Sebelum melakukan diskusi, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Kami dari kelompok 10 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan yang pertama. Ya, halo, perkenalkan nama saya Christopher Theodorus Kimi dengan NIM 12191008. Terima kasih. Baik, yang kedua adalah saya dengan Eza Rina Hikuita dengan NIM 1219111. Dengan saya Jessica Elizabeth Katlia dengan NIM 1219115. Selanjutnya saya Novia Putri dengan NIM 1219117. Dengan saya Paulina Arum dengan NIM 1219118. Dan saya Regiana Kusuma dengan NIM 1219119. Baik, untuk perkenalannya sudah cukup. Untuk selanjutnya saya akan share screen terlebih dahulu. Mungkin bisa minta tolong Agnes untuk mengaktifkan saya sebagai co-host. Oke, tunggu sebentar ya. Silakan Raisa. Baik, terima kasih. Ya, apakah sudah nampak di layar teman-teman sekalian? Sudah. Sudah. Oke, mungkin sedikit ya saya bahas terlebih dahulu. Kalau ada yang belum tahu, kayaknya tapi nggak mungkin karena beliau ini sedang trending topik di Twitter, di Instagram. Beliau ini adalah Dendels. Kalau Dendels sendiri sekarang ini yang lagi ngetren itu meme soal bansos. Jadi dalam meme tersebut dikatakan, dituliskan kalimat bansosmu dimaling, insentif nakes telat, kandani yo ket biyen. Apabila kita rubah ke bahasa Indonesia adalah bansosmu dicuri, insentif nakes terlambat, dibilangi kok dari dulu begitu. Nah, ini sangat menarik. Kita akan membahas soal Dendels ini, apa kaitannya dengan kata-kata yang telah dilampirkan dalam meme tersebut. Mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu oleh siapa? Silakan open mic langsung ya, teman-teman. Oh ya, aku Kak Eza. Oke, silakan Kimi. Jadi terkait share screen ini, aku ini baru akhir-akhir ini baca kalau dana sosialnya kita itu dikorupsi sama mantan menterinya kita. Namanya Juliari Batubara. Jadi dia ini ibarat kata bukan mengambil semua, mencemili. Jadi kalau misalnya dari pemerintah mau ngasih ke rakyatnya 100.000, dia itu ngambil buat dirinya sendiri itu 10.000, terus sampai ke rakyat 90.000. Jadi dia itu cuma nyemili, tapi banyak. Jadi diduga-duga ya itu sudah mendapat keuntungan sekitar 17 miliar. Dan Banyak menurut saya tindakan beliau ini nggak etis ya, apalagi suasana pandemi gini yang seharusnya masyarakat lagi butuh bantuan dari pemerintah, malah dia cemili. Gitu, Mbak. Kalau dari ceritanya ini, kalau misalnya kita kaitkan dengan Pak Juliari Batubara, saya sempat menyinggung topik Pak Juliari ini di kelas Pak Purnomo semester lalu, tepatnya di Desember, di akhir tahun. Ini saya baca memang lumayan banyak sekali ya yang dikorupsi oleh Pak Juliari Batubara ini. Terus kalau saya pikir beliau ini bukan orang yang tidak punya uang begitu. Bagaimana kalau mungkin dari Kimi
tahu nggak latar belakangnya Pak Juliari ini seperti apa sih sebenarnya? Kalau saya kan cuma taunya mungkin Bapak ini ya sebenarnya beruang. Masa iya menteri nggak punya uang gitu loh. Iya, Kak. Jadi dia ini salah satu kadernya PDIP. Terus seperti yang Kak Esa bilang, kalau dia korupsi gara-gara nggak punya uang itu juga nggak mungkin, karena dia itu juga cukup punya aset yang cukup banyak dan bisa dikatakan jauh lah dari kata nggak mampu. Jadi dia ini kalau korupsi gara-gara faktor tidak mampu itu pasti bukan. Dan saya kita kan habis ikut obor ya Kak, kemarin. Dan itu ada salah satu teori tentang ada sesi namanya teori kebenaran dan postur. Jadi Pak Juliari ini menurut saya tidak masuk dalam salah satu teori prinsip kebenaran yang itu korespondensi itu, Pak. Oke. Teori kebenaran korespondensi. Jadi kalau menurut Kimi ini teori kebenaran korespondensi itu yang seperti apa? Maksudnya kenapa Kimi kok bilang Pak Juliari ini tidak masuk ke dalam teori kebenaran korespondensi? Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Jadi setelah saya ikuti sesi ini, menurut saya teori korespondensi itu suatu hal yang antara apa yang dinyatakan dengan apa yang dilakukan itu sama, Kak. Jadi misalnya kan menteri itu di awal-awal pasti sudah disumpah kan. Nah, beliau ini kan sudah pasti bersumpah tidak akan mengecewakan negara. Dari mengecewakan Pak Jokowi dan mengecewakan kita. Kan sumpahnya dia tidak mengecewakan itu. Tetapi faktanya dia telah mengecewakan Pak Jokowi, juga mengecewakan kita semua. Jadi menurut saya beliau ini tidak masuk dalam prinsip teori kebenaran korespondensi, Kak. Oke, Kimi. Jadi kita topiknya sangat menarik ya. Ini Kimi bahasnya soal teori kebenaran korespondensi. Mungkin ada teman-teman yang lain mungkin karena kan kita memang tidak sebatas di teori kebenaran aja gitu. Silakan mungkin yang mau open mic. Mungkin aku ya Kak ya, mau menambahi. Faktor utama orang, apalagi Pak JB nih loh, faktor utama Pak JB melakukan ini pasti kan keserakahan toh. Jadi kalau dengar dengan kata serakah itu pasti kita sudah jelas manusia tuh mempunyai sifat alamiah yaitu serakah kan. Siapapun mereka, nggak cuma pejabat tinggi, bahkan kita sendiri pribadi pun itu memiliki sifat serakah gitu loh, walaupun kita nggak sadar dengan itu. Lalu yang kedua itu adanya kesempatan. Jadi mereka melakukan korupsi ini karena kesempatan atau bisa dikatakan ada celah gitu loh Kak. Jadi partai ini memberikan celah pada oknum-oknum yang melakukan korupsi ini. Jadi mungkin karena partainya itu atau dia yang sedang berada di dalam partainya itu nggak bersih gitu loh. Jadi adanya kesempatan dan celah yang bikin adanya penyalahgunaan uang ini dari oknum-oknum tertentu, salah satunya Pak JP ini gitu. Jadi kan di sini kan kita ambil contohnya kan bansos ya. Menurutku kenapa sih kok bansos dikorupsi? Ya karena Kemensos merupakan sebuah bentuk kegagalan negara gitu loh dalam menjamin standar mutu birokratnya gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi atau tidak setuju. Gimana Kak? Oke, berarti kalau menurut Arum ini lebih ke keserakahan gitu ya? Ya. Oke, aku masuk sih maksudnya Arum. Mungkin ada teman-teman yang setuju atau yang kurang setuju dengan pendapatnya Arum, silakan bisa langsung open mic aja. Aku mau nanggapi, bukan nggak setuju atau gimana, tapi aku cuma mau nanggepin aja tentang apa yang udah disampaikan sama Arum barusan kalau dihubungin sama materi obor kita yang kemarin, yang positivisme. Nah, perilaku Pak Juliari ini kan kalau masuk positivisme itu harusnya orangnya udah tahap dewasa, di mana orangnya itu udah bisa berpikir menggunakan akal pikirannya sama nalarnya, ya kan? Tapi perilaku beliau yang
melakukan korupsi, terus bansosnya nggak disalurin ke masyarakat yang lagi butuh, apalagi pandemi kayak gini, itu kayak nggak mencerminkan kalau beliau itu manusia dewasa yang bisa menggunakan akal pikirannya sama nalarnya. Nah, terus kan harusnya kalau beliau emang udah dewasa, udah kayak mengerti sama kewajibannya, harusnya beliau itu menyalurkan apa yang udah menjadi haknya masyarakat, apalagi itu udah pekerjaannya beliau kan. Terus habis itu ada poin kedua, itu kalau tak kaitkan sama pembagian jiwa manusia yang ada logistikon, terus ada yang tumos sama ada yang epitumea yang ada 3 itu. Nah, kalau logistikon itu kan manusia yang bisa berpikir atau dia itu bijaksana. Terus kalau tumos itu kan orangnya berani gitu. Tapi kalau epitumea ini itu penuh nafsu. Kalau menurutku Pak Juliari ini orang yang masuk ke pembagian jiwa epitumea. Soalnya beliau kan berarti kalau melakukan korupsi itu kan berarti masuk tindakan serakah. Di mana serakah ini pasti kan dasarnya itu nafsu gitu. Nafsu terhadap harta kekayaan yang bukan miliknya, akhirnya dia ngambil itu tadi, korupsi itu tadi. Terus apalagi kalau orang yang kalau udah penuh sama nafsu, berarti kan akal pikirannya udah nggak dipakai. Jadi masih nyambung sama yang positivisme tadi, yang manusia dewasa. Itu sih kalau dari aku. Mungkin dari teman-teman lainnya. Oke. Jadi kalau disambungkan ke materi obor kemarin adalah Pak Juliari ini tidak di tahap dewasa atau akal pikirnya masih kurang gitu ya, Novia ya? Karena itu Ya. tadi ya, masih mentingkan keserakahan gitu. Ada yang mau nanggepin mungkin? Oke, teman-teman, ada yang mau nanggepi? Atau mau nambahkan? Jessica, mau nambahkan? Saya cuma mau nambahkan ini sih, kalau ternyata korupsi itu udah jadi budaya yang lama untuk di Indonesia, karena korupsi itu udah ada sejak sebelum Indonesia merdeka atau pas zaman kerajaan itu. Lah, pas itu korupsi itu motifnya kekuasaan. Nggak seperti sekarang berapa banyak uang yang diambil oleh para pejabat. Terus pas zaman kerajaan itu, perebutan kekuasaan itu muncul dari kerajaan Singosari, kemudian Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram. Korupsi pada saat itu nggak terlalu mempersoalkan berapa banyak materi atau uang yang diambil. Terus perebutan kekuasaan itu dapat menghancurkan sebuah kerajaan. Lah, dari perebutan kekuasaan ini dan korupsi-korupsi ini itu jadi kebiasaan kecil yang berkembang seperti rakyat kecil memberikan upeti kepada raja. Dan kemudian hal ini tuh ditiru oleh Belanda. Terus membuat Belanda melakukan kebijakan yang sama ketika menjajah Indonesia, yaitu dengan melakukan pribumi memberikan upeti kepada Belanda. Terus habis itu kalau ada pribumi yang melakukan perlawanan atau tidak memberikan upeti, maka Belanda akan melakukan penindasan. Oke, jadi kalau Jessica nariknya lebih ke sejarah ya. Sebenarnya kalau tadi Jessica bilang upeti itu kalau di zamannya kita ini seperti pajak gitu ya, Jess ya? Iya. Ini kalau misalnya aku karena tadi Jessica bahas soal dari kerajaan Singosari ke kerajaan Mataram dan sebagainya itu kira-kira seperti apa sih, Jess? Maksudnya Jessica paham betul nggak sih kalau dulu itu perebutan kekuasaan itu seperti apa? Atau mungkin kan tadi disebutkan korupsi itu lebih ke
perebutan kekuasaan. Apa iya cuman perebutan kekuasaan kayak gitu? Karena kan memang ya kalau aku pribadi kan mikirnya ya juga ya, karena kan dulu kan zamannya zaman kerajaan, bukan zaman-zaman yang kayak gini yang serba modern gitu. Kalau sekarang itu kan ya wajar lah kalau orang itu materialistis karena butuh buat foya-foya atau apa gitu ya. Ada contoh mungkin Jess, mungkin yang sudah kamu pelajari. Ada contoh perang yang terjadi karena korupsi itu perangnya Diponegoro. Jadi perang Diponegoro ini kalah karena adanya pengkhianatan dari sang pati. Jadi cerita singkatnya ini ya. Pas itu koloni Hindia Timur baru kembali ke kerajaan Belanda dari tangan kerajaan Inggris. Terus Belanda ini mendatangkan arus uang yang sangat melimpah dari para penyewa tanah Eropa langsung ke Pulau Jawa. Tapi uangnya itu bukan jadi sumber kemakmuran rakyat, tapi malah ada pati yang menyalahgunakannya untuk memperkaya diri. Terus sang pati ini rela banget ngorbanin rakyatnya untuk makannya, jadi rakyatnya jadi susah gitu. Nah, kalau misalnya pas itu patinya nggak tergiur oleh harta, terus tetap adil dalam mengurusi permasalahan hukum, terus nggak memihak koloni Belanda, mungkin kepercayaan rakyat kepada pemerintahan itu nggak akan terjadi. Oke. Berarti ini lebih ke ini ya, sebenarnya bukan rajanya sendiri, tapi patihnya ya. Patihnya itu kalau sekarang itu mungkin kayak orang kepercayaan atau mungkin menteri-menterinya ya. Sama sih sebenarnya kayak kasusnya Pak Juliari ini. Kalau misalnya kita, karena Jessica tadi bahasnya soal kerajaan, terus nyambungnya karena ada limpahan uang dari Eropa gitu ya, Jess ya. Tadi ya, Jess. Aku nyambunginnya kembali ke meme lagi itu soal Dendels ini. Jadi aku sempat baca teman-teman di Narasi TV, ada di berita Narasi TV itu miliknya Najwa Shihab itu pernah membahas sekitar awal tahun 2021 ini tentang Dendels ini. Jadi ada peneliti dari Indonesia namanya Pak Joko Marihandono. Di tahun 2005 beliau ini meneliti terus membahas soal ini kerja paksa tentang pembangunan jalan Anyer Penarukan. Jadi kalau misalnya saya yakin betul sih ini, maksudnya teman-teman bakalan mikir kayak gini, oleh kerja paksa berarti ya pasti tidak dibayar, ya nggak sih? Setuju nggak? Setuju. Tapi kalian pasti terkejut dengan fakta ini. Jadi setelah Pak Joko ini meneliti, sebenarnya itu kasus pembangunan Jalan Anyer Panarukan ya, itu sekitar tahun 1908. Kalau maaf ya kalau nanti saya salah info ya. Sekitar 1908 itu kan sudah sangat lumayan lama sekali ya kasus ini. Jadi orang-orang itu pada nyalahin gitu loh, kayak ngungkit-ngungkit sejarah. Kok bisa ya di Jalan Anyer itu sampai segitu banyak orang meninggal gara-gara kerja paksa yang dilakukan oleh Dendels. Jadi proyek 1000 kilometer jalan itu digagas oleh Dendels menggunakan dana pribadinya Dendels gitu. Menggunakan dana pribadi Dendels ini tapi tetap masih ada ya seperti upeti ya. Kalau dulu saya kurang tahu apakah Belanda masih menyebutnya sebagai upeti atau apa. Ya semacam pajak seperti itu. Nah, setelah diteliti itu, fakta mengejutkannya itu adalah pekerja yang melakukan pekerjaan pembangunan jalan itu digaji oleh Dendels sebesar 30 ringgit perak begitu. 30 ringgit perak. Itu diduga oleh Pak Joko. Pak Joko Marihandono itu tadi. Lah setelah ternyata setelah dikorek lagi ada peneliti lagi bernama Ibu Endah Sri Hartati juga mengatakan bahwa jadi dua-duanya sebenarnya Pak Joko dan Bu Endah itu setuju bahwa sebenarnya
Dendels ini meminta tolong kepada penguasa pribumi yang mana pada saat itu adalah bupati untuk membantu pembangunan tersebut. Jadi uangnya itu tidak langsung disalurkan kepada rakyat atau kepada pekerja, tapi melalui si Pak Bupati ini. Lah, berarti kan kalian sudah tahu ya, kalau misalnya fakta mengejutkan ini pasti apa. Ternyata uang 30 ringgit perak itu dikorupsi sama Pak Bupatinya, kayak gitu. Itu fakta mengejutkannya yang saya tahu soal pembangunan Jalan Anyer Panarukan yang digagas oleh Dendels begitu. Mungkin silakan ada yang mau komen mungkin. Oke, dari aku ya Kak ya. Mungkin cuma nambahin sedikit aja. Ini kan dari tadi dari teman-teman banyaknya yang ngomongin soal subjek nih, soal pelaku. Jadi yang korupsi ini si ini. Nah, kalau dari aku mungkin lebih lihat ke sisi objeknya atau si korban. Nah, kenapa sih kelihatan nggak sih kalau misalkan objek atau korban yang sering jadi yang kena itu pasti rakyat-rakyat yang kurang mampu banget, yang benar-benar kayak butuh uang banget, ya nggak sih? Nah, ya, kalau dari sini itu pasti yang pertama pasti karena mereka kurang mampu karena kurangnya ekonomi, pasti dari sisi ekonomi. Nah, selain itu kalau di masa sekarang ini faktor lainnya karena mereka pertanda mereka kurang mampu karena mereka belum bisa gunain atau memahami cara mengolah informasi teknologi secara tepat. Nah, kenapa aku bisa ngomong teknologi di sini? Nah, kita pasti tahu kan sekarang itu zaman-zaman di mana teknologi itu makin canggih banget. Jadi orang yang nggak kenal teknologi itu kemungkinan itu kecil banget gitu. Jadi pasti hampir semua tahu. Cuman tinggal mereka bisa apa enggak gitu. Nah, dan seluruh informasi yang dikumpulkan, entah data-data kependudukan atau dan kawan-kawan, pasti dikumpulkan di teknologi. Cuman yang membuat kita sering nggak pasti itu di penyebaran datanya. Meskipun data-datanya kekumpul gitu ya, tapi kita juga nggak bisa 100% percaya kalau yang disebarkan kembali ke masyarakat itu benar-benar murni data yang telah dikumpulkan. Karena kita tahu namanya orang ya yang tadi katanya Arum juga ada sifat keserakahan. Pasti ada inisiatif juga, entah siapapun itu pasti ada untuk alternatif manipulasi. Nah, di situ juga yang sering jadi masalah. Aku juga setuju tadi yang dikatain Arum soal hubungan teknologi sama moral tentang dari pemerintah untuk birokrat itu, karena menurutku dalam ilmu pengetahuan teknologi sama pembangunan moral itu harusnya bareng-bareng untuk membuat kayak birokrat ini bisa membuat semacam hubungan teknologi sama pembangunan moral ini bisa membuat birokrat untuk menjadi indikator menentukan kebijakan yang lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran. Berarti saling berhubungan. Tapi faktanya yang kita lihat di masyarakat ini ternyata dua-duanya ini nggak saling mendukung. Jadi teknologinya canggih tapi moralnya ternyata enggak. Nah, ini yang sering kali kita sayangkan banget kan ya. Nah, betul. Yang harusnya awalnya bansos ini untuk tindakan yang harusnya untuk positif, yaitu buat penyelamat orang-orang nggak mampu, ternyata malah bisa jadi konteks negatif karena ada oknum-oknum yang ngambil haknya orang itu tadi. Kalau dari aku sih itu nambahinnya sih Kak. Mungkin teman-teman lain ada lagi? Ada yang mau nambahin nggak? Setuju-setuju aja atau gimana ini? Oke ya, kita anggap setuju nih ya. Jadi kalau misalnya, kalau boleh saya rangkum ini ya, dari satu meme ini tadi yang saya sebar, nyambungnya cukup banyak ya teman-teman ya. Cukup jauh juga. Kita ditarik kembali ke teori kebenaran korespondensi, lalu ada sifat tamak dan serakah, lalu tadi juga ada positivisme, dan ada kekuasaan, kata kunci kekuasaan tadi, dan tentang teknologi yang tidak tepat pada masa yang modern seperti ini, begitu ya. Mungkin kalau bisa saya simpulkan, kita sebenarnya sudah tahu betul bahwa korupsi itu sudah ada sejak zaman dahulu, bukan zaman Belanda, tapi sejak zaman kerajaan.
Jadi alangkah baiknya mungkin kalau misalnya kita sekarang lebih berhati-hati untuk memanfaatkan teknologi, terutama kalau kita sambungkan lagi, kita memanfaatkan teknologi, memberikan informasi atau mendapatkan informasi, jangan ditelan mentah-mentah. Lalu kalau untuk realitas sebenarnya kita realitasnya ke manusiawi aja ya, jadi ke diri kita sendiri aja. Kalau misalnya kita itu mau lihat sisi positif ya bisa sih, tergantung dari apa yang mau kita pandang kayak gitu. Sama halnya soal korupsi itu tadi. Jadi korupsi itu mau nggak mau ya kita masih tetap harus lihat dulu. Karena kan kebanyakan orang pasti mikirnya ya, oh mungkin dia nggak punya uang atau gimana. Tapi kan faktanya tadi disebutkan sama Kimi bahwa beliau ini melakukan korupsi bukan karena uang ya, tapi karena ketamakan gitu. Mungkin cukup ya diskusinya. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Mungkin saya mohon maaf kalau ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang tepat. Sebelum kita mengakhiri diskusi kita kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Saya persilakan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih teman-teman. Mungkin bisa stop ini dulu ya, stop recording dulu ya, Kak Agnes ya. Oke, Kak Aisyah.